Baik, selamat malam, siang, ataupun sore bagi teman-teman semua. Sebelum memperkenalkan, saya Rewa Akbar Pratama dengan NIM 2308010433433, yang dimana di sini saya akan mencoba untuk mereview ulang beberapa materi yang sudah diberikan dalam mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan selama satu semester ini. Oke, mungkin saya akan coba untuk membuat video ini seringkas mungkin dan komprehensif mungkin agar bisa dapat dipahami secara sederhana, dan semoga saya juga bisa menjelaskan ini dengan sederhana. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama, itu mengenai pengantar dari literasi digital dan kemanusiaan ini, yang dimana kita membahas bagaimana jika dunia ini tanpa adanya digital, atau dunia tanpa digital itu seperti apa. Karena kalau misalnya dunia tanpa digital itu sendiri adalah sebuah satu hal yang tidak mungkin. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pada akhirnya waktu akan terus berjalan dan kita pun juga perlu yang namanya inovasi ataupun beberapa kreativitas yang diperlukan untuk mempermudah pekerjaan manusia di kehidupan nantinya. Jadi ya memang ada beberapa dampak positif dan negatif yang bisa kita ambil ketika kita berbicara tentang bagaimana jika dunia ini tanpa adanya digital di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya, yang pasti dengan adanya revolusi digital ini kita bisa lebih terbantu ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, baik itu yang berat ataupun yang ringan. Misalnya kayak membajak sawah, petani saat ini sudah mulai menggunakan traktor sebagai salah satu mesin utama untuk membajak sawahnya, yang dimana kalau dulu itu masih menggunakan kerbau. Jadi itulah sedikit pendapat saya tentang bagaimana jika dunia ini tanpa adanya revolusi digital. Lalu kita berlanjut kepada revolusi industri, yang dimana kita mencoba menjelaskan apa sih sebenarnya itu revolusi industri. Jadi kita bisa jelaskan dulu dari awal revolusi industri 1.0, yang dimana itu dimulai dari abad ke-18. Itu pertama kalinya ditemukan mesin uap. Dan lalu kita berlanjut ke revolusi industri 2.0, yang dimana itu periodenya dari akhir abad ke-19 sampai ke awal abad ke-20, yang dimana itu mulai berfokus pada produksi massal yang menggunakan listrik dan jalur perakitan. Yang dimana di sini mungkin bisa dijadikan satu contoh penemuan besar yang ada di abad ke revolusi industri 2.0 itu, ya mungkin bisa dibilang penemuan mobil oleh Henry Ford, yang dimana Henry Ford pada saat itu pertama kalinya merakit sebuah mobil, dan itu mungkin kalau tidak salah itu adalah mobil pertama yang ada di dunia ini. Lalu selanjutnya itu ada revolusi industri 3.0, yang dimana revolusi industri 3.0 ini lebih terkenal dengan ciri-cirinya terbentuknya komputer atau perangkat lunak. Jadi bisa dibilang juga revolusi industri 3.0 ini adalah sebuah revolusi digital, karena memang produk utama yang dikeluarkan dari revolusi industri ini yaitu komputer, seperti komputer, microprosesor, perangkat lunak, dan juga internet. Lalu yang terakhir yang pada saat ini juga kita sedang rasakan itu di revolusi industri 4.0, yang dimana ini bisa dibilang adalah tahap selanjutnya dari revolusi digital. Itu bisa kita lihat juga dengan pengenalan dari teknologi AI, blockchain, robotika, cloud computing, teknologi 3D printing. Itu semua merupakan salah satu contoh pengembangan dari bentuk revolusi digital yang ada sebelumnya. Itu mungkin salah satu deskripsi singkat mengenai revolusi industri, baik itu dari revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang dampak positif dari teknologi. Sebenarnya apa sih dampak positif dari teknologi ini? Yang pasti sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya banyak sekali dampak positifnya. Itu bisa kita bisa lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu, pun juga dengan adanya penemuan media sosial dan lain sebagainya, itu bisa mempermudah komunikasi kita antar satu sama lain. Tetapi yang mungkin memang kurang
kurang disadari oleh masing-masing pengguna media sosial ini ataupun pengguna teknologi ini tentang etikanya dari menggunakan teknologi di kehidupan sehari-hari. Mungkin etika itu sendiri bisa kita bangun dari diri kita masing-masing, sehingga kita tahu batasannya ketika kita menggunakan sebuah teknologi itu lebih baiknya digunakan dalam bentuk apa, sehingga pemanfaatannya itu bisa lebih jelas. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang dampak negatifnya, karena selain positif juga pasti ada negatifnya, yang dimana negatifnya ini bisa berupa pelanggaran hak cipta, kejahatan cyber, lalu ada pornografi, lalu juga ada namanya penyebaran malware atau pencurian data. Nah, ketika kita terkena dari dampak negatif yang ada di teknologi ini, ada pun beberapa cara untuk menyikapinya. Seperti misalnya kita perlu pendidikan mengenai teknologi itu lebih dalam lagi, lalu juga ada penggunaan yang lebih bijak dari diri kita masing-masing. Lalu juga ada perlindungan privacy, yang dimana kalau misalnya kita sedang memasuki sebuah web ataupun sebuah aplikasi, pasti ada yang namanya perlindungan privacy, dan itu merupakan salah satu alternatif yang bisa kita gunakan sebagai pengguna untuk mencegah data kita agar tidak dicuri. Lalu ada beberapa hal lain juga yang bisa kita lakukan untuk menghindari dampak negatif ini, seperti juga pengaturan waktu, pengendalian konten, hindari multitasking, dan juga menjaga kesehatan mental kita sendiri ketika kita menggunakan teknologi itu, lalu pembatasan penggunaan, dan juga dampak dari lingkungannya ketika kita menggunakan teknologi itu. Nah, selanjutnya juga bakal ada Internet of Things. Internet of Things ini sebenarnya apa sih? Internet of Things itu adalah suatu konsep di mana objek tertentu itu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini pertama kali ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999, yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu Internet dan Things. Tiga elemen utamanya yaitu ada perangkat koneksi ke jaringan internet, lalu ada cloud data center, dan juga ada namanya seperti barang fisiknya itu bentuknya modul IoT seperti gateway dan juga sensor. Cara kerjanya itu IoT itu setiap benda yang terhubung dengan internet itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Mungkin itu sedikit deskripsi tentang IoT itu seperti apa. Lalu juga ada yang namanya pembelajaran e-commerce, atau e-commerce ini mungkin sudah menjadi satu hal yang cukup lumrah di kalangan masyarakat karena kita sendiri juga sering menggunakannya. Jadi untuk e-commerce ini adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis, transaksi komersial yang diaktifkan secara digital di antara organisasi dan juga individu. Perbedaannya pun juga ada dengan antara e-commerce juga juga e-business. Jadi kalau misalnya e-commerce itu perpaduan antara bagaimana suatu perusahaan dapat memungkinkan untuk menjalankan bisnis dari pihak yang bersangkutan dan yang terlibat langsung dengan konsumen pihak yang terkait. Lalu kalau misalnya e-business itu sendiri, dia hanya terpaku pada masalah internal perusahaan, sehingga dirasa suatu perusahaan itu lebih mudah untuk memonitoring barang yang telah habis. Adapun beberapa kunci suksesnya dalam bisnis model e-commerce itu value proposition, revenue model, lalu juga ada market opportunity, competitive environment, market strategy, organizational development, dan juga namanya management team. Lalu kita juga bisa memanfaatkan dari e-commerce ini, seperti contohnya dengan marketing communication itu ada dua jenis dari marketing communication yang bisa kita gunakan ketika kita coba untuk merintis bisnis e-commerce ini, seperti online marketing communication, lalu juga ada namanya offline marketing communication. Lalu ketika kita membeli barang di e-commerce itu pun ada beberapa keputusan ataupun beberapa tahapan ketika kita ingin mencoba untuk membeli satu barang di e-commerce, seperti awareness dan search, lalu atau bisa dibilang mencari barang yang kita inginkan, evaluation of alternative. Jadi ketika kita ingin membeli satu barang, kita juga pasti akan mencari alternatif lainnya, lalu pembelian dan atau bisa dibilang dengan purchase, atau selain itu adanya post purchase atau ketika barang itu diterima. Itu akan beberapa cara untuk pemanfaatan e-commerce di kehidupan nyata. Lalu kita juga membahas tentang etis dari bermedia sosial, bermedia digital. Etika itu perlu kita ketahui bahwasannya etika adalah bagaimana kita bisa mengatur diri kita sendiri agar sesama manusia itu tidak saling merugikan. Lalu
Dengan adanya etis ini diharapkan yang pasti manusia ataupun siapapun penggunanya media sosial atau media digital itu bisa lebih bijak ketika membuat sesuatu atau membuat suatu karya yang akan dihasilkan ataupun yang akan diproduksi ke media sosial itu sendiri. Dan juga beberapa fenomenanya yang ada di masyarakat itu bisa dibilang adanya second account atau akun kedua. Jadi mana akun kedua ini digunakan sebagai alter ego mereka karena merasa bahwasannya dengan adanya akun kedua ini mereka bisa lebih bebas dalam berekspresi tanpa adanya penilaian secara langsung dari orang lain. Selanjutnya itu saya ada tugas klaim lisensi UNES yang dimana kita mengklaim dua aplikasi yaitu Canva dan juga Zoom. Itu merupakan salah satu pemanfaatan teknologi yang dihadirkan oleh universitas itu dengan memberikan sebuah lisensi dari dua aplikasi ini. Lalu selanjutnya itu ada terkait dengan hoax, berita hoax, di mana berita hoax ini merupakan salah satu hal yang cukup sensitif. Jadi informasi palsu itu memang seringkali orang lebih percaya kepada informasi palsu dibandingkan informasi yang aslinya, dan penyebaran pun juga sangatlah cepat. Jadi memang diperlukanlah sebuah kebijaksanaan, lagi sekali kebijaksanaan dari para pengguna agar berita hoax itu tidak tersebar kemanapun, ataupun kita bisa lebih memilah lagi dalam memilih informasi yang lebih akurat. Apalagi hoax ini dengan fenomena pilkada kemarin, penyebaran hoax itu sangatlah cepat karena itu bisa dijadikan sebuah senjata bagi seseorang untuk menjatuhkan salah satu paslon. Lalu kita membahas tentang UU ITE, yang pasti ketika kita menggunakan sebuah teknologi diperlukan juga yang namanya regulasi. Adapun beberapa pasal akan saya sebutkan langsung saja, seperti pasal 27 ayat 1, 27 ayat 2, 27 ayat 3, pasal 28 ayat 1, 28 ayat 2, 30 ayat 2, 30 ayat 3, 31 ayat 1, 32 ayat 1, dan juga pasal 35. Itu adalah beberapa sanksi yang dimasukkan ke dalam UU ITE kepada beberapa pengguna yang memang melanggar beberapa hal yang sudah diregulasikan di dalam UU ITE, baik itu yang dari tahun 2008, UU nomor 11 tahun 2008, ataupun yang terbaru yaitu UU nomor 19 tahun 2016. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang sedikit tentang short movie, yang dimana di situ ada short movie yang judulnya itu Bayangan, di mana ada sebuah karakter utama yang namanya Randy, di mana Randy ini dia bisa dibilang fear of missing out. Kalau bahasanya saat ini itu fear of missing out. Jadi dia melihat satu konten dari akun yang namanya Flexboy di TikTok. Dia pun mencoba melakukan hal yang serupa untuk menggait audiens yang ada di TikTok. Tapi pada akhirnya itu malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, karena dia justru malah terlilit oleh hutang pinjol, dan dia pun menjadi bulan-bulanan debt collector. Dia pun menjadi seseorang yang sering dicari oleh debt collector. Itu mungkin salah satu sinopsis sedikit tentang film pendek Bayangan ini. Lalu yang terakhir ada namanya filter bubble ataupun echo chamber. Filter bubble ini merupakan sebuah algoritma yang dimana ketika kita mencari sesuatu, keesokannya pun hal itu yang akan terus ada di media sosial kita. Lalu dengan echo chamber itu sendiri, itu ketika kita menemukan informasi yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan, dan itu akan menjadi satu hal yang terus menerus ada di media sosial, sehingga kita terjebak dalam kepercayaan bahwasanya kita selalu benar akan informasi hal itu. Oke, mungkin itu tadi sedikit ringkasan yang bisa saya jelaskan mengenai apa saja yang sudah saya pelajari di mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Sekali lagi pada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau mendengarkan, dan semoga apa yang saya baru paparkan tadi bisa dapat dipahami, karena saya juga mencoba untuk menjelaskan review ini secara singkat dan juga secara sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami dan juga dicerna oleh teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.